Kembali di Ayusro, pemirsa Barreskrim Polri mulai melakukan penyelidikan dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece. Selain melukai umat Islam, banyak pihak khawatir apa yang dilakukan Muhammad Kece bisa menjadi ajang adu domba. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan tidak terima? Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh YouTuber Muhammad Kece memasuki babak baru. Setelah menuai banyak kecaman, sejumlah pihak meminta polisi segera memprosesnya. Hingga kini sudah ada 4 laporan terhadap Muhammad Kece. Terkait laporan tersebut, kepolisian pun mulai mengumpulkan sejumlah bukti. Penyidik Polri telah melakukan langkah-langkah mengambil tindakan-tindakan kepolisian dengan mengumpulkan barang bukti yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. Muhammad Kece menjadi viral di media sosial setelah YouTuber ini mengunggah konten yang menistakan agama Islam. Muhammad Kece juga mengunggah beberapa kalimat dalam agama Islam dan menghina Nabi Muhammad. Bahkan Muhammad Kece mengaku telah mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi karena pernyataannya. Mengecam Muhammad Kece, MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Nggak bisa jawab, lapor polisi. Selain melukai umat Islam, banyak pihak khawatir apa yang dilakukan Muhammad Kece bisa menjadi ajang adu domba. Bahkan Menteri Agama menegaskan penghinaan simbol agama termasuk pidana. Menteri Agama meminta penceramah tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan berisi ujaran kebencian maupun penghinaan. Kasus penistaan agama bukan pertama kali, namun mengapa kasus semacam ini kerap terjadi? Kinerja polisi virtual pun menjadi sorotan. Mengapa kasus semacam ini kerap kecolongan? Bahkan polisi baru bereaksi setelah adanya laporan. Ya, pemirsa, pihak kepolisian dituntut segera menangkap YouTuber Muhammad Kece yang diduga menista agama. Sudah hadir Ketua Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadhoni, juga anggota Kompolnas Bedi Bamoto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Pak. Baik, saya ke Bang Pitra Romadhoni terlebih dahulu. Apa yang menjadi dasar utama melaporkan kasus ini, Bang Pitra? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, kami dari Kongres Pemuda Indonesia yang tergabung dari berbagai pemuda yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kita melaporkan hal tersebut karena sudah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita dan sudah menimbulkan banyak polemik yang mengundang permusuhan dan rasa kebencian di antara masyarakat Indonesia. Jadi kita menyikapi karena MUI, Majelis Ulama Indonesia juga telah melakukan kecaman terhadap saudara Muhammad Kece ini dan berbagai ormas Islam. Tentunya kita selaku pemuda yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat kita memproses saudara MKM ini untuk ditindak tegas dan diberikan sanksi yang tegas. Nah, kita menyoroti dan menindak saudara MKM ini karena ada beberapa hal dan poin penting yang menjadi patokan dan hasil gelar kita di Kongres Pemuda Indonesia. Yang pertama, yang bersangkutan itu kami melihat membuat sesuatu dakwah yang sangat tendensius dan menyerang salah satu agama, dan dia membuka donasi dalam artian meminta bantuan dana. Ini bisa kita lihat di dalam layar akun YouTube-nya itu atas nama Haji Muhammad Kasim ataupun Muhammad Kece. Nah, di rekening akun BCA. Untuk itu kita sangat hati-hati sekali dalam menindak permasalahan ini. Karena apa? Karena perlu ditindak tegas juga siapa-siapa saja yang memberikan sumbangan dan bantuan sehingga dia berani sekeras itu mengkritik agama seseorang gitu. Baik, Bang Pitra, ini kan kejadian telah muncul pekan lalu. Apakah bisa dibilang pihak kepolisian terlambat mengusut kasus ini? Saya kira pihak kepolisian tidak terlambat dalam mengusut kasus ini. Karena apa?
karena memang kegaduhan itu baru timbul sekarang gitu. Oke. Nah, jadi virtual polis juga saya kira berjalan. Mungkin polisi telah melakukan teguran secara elektronik, akan tetapi yang bersangkutan belum menghapus videonya. Tapi berdasarkan pantauan kami dari pemuda, bahwasannya akun tersebut telah diblokir ataupun tidak bisa diakses lagi. Kita mengapresiasi juga tindakan polisi yang hari ini sangat sigap dalam melakukan tindakan hukum terhadap orang yang mengganggu ketertiban antar umat beragama seperti itu. Baik Pak Beni, sebenarnya seperti apa sih Pak cara bekerja polisi virtual untuk bisa menangkap hal-hal yang ya melanggar aturan seperti halnya Muhammad Kece ini? Ya, yang pertama tentunya di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih serius ini, masyarakat kita semakin menderita, kemudian sangat sensitif. Nah, kalau ada isu-isu yang sensitif semacam ini, tentunya reaksinya akan lebih cepat dan lebih kuat lagi. Oleh sebab itu, saya mendorong dari pihak kepolisian untuk mengambil langkah tanggap segera untuk melakukan upaya-upaya untuk menekan jangan sampai isu ini menjadi liar berkembang. Pihak kepolisian tentunya ketika melihat, memantau, memonitor adanya konten-konten yang potensial akan mengganggu keamanan dan ketertiban, pasti sudah melakukan langkah-langkah. Di antaranya adalah seperti contoh, perlu bagaimana dukungan keterangan ahli terkait dengan isu tersebut. Kemudian ditambah lagi sudah adanya laporan yang masuk. Dalam memproses kasus ini memang perlu kehati-hatian karena isunya sangat sensitif, dan kalau kita melihat sikap dari yang bersangkutan sendiri itu juga reaktif dengan gaya bahasa yang justru memancing orang untuk bisa marah, maka pihak kepolisian tentunya juga perlu langkah segera memastikan dalam konteks pembuktian ini bahwa kasus ini sudah cukup bukti atau kasus ini sudah layak untuk ditingkatkan ke penyidikan dan sebagainya. Sekali lagi perlu langkah tanggap segera karena memang kondisi masyarakat demikian sensitifnya dan isunya pun sangat sensitif. Tapi Jadi kesannya kali ini Pak Beni, mohon maaf saya potong, terus. ini lebih lambat dibandingkan cara kerja biasanya di mana polisi virtual ini sangat reaktif untuk kejadian yang serupa. Kalau menurut timeline waktu yang ada, saya yakin dari pihak kepolisian dengan virtual polisnya sudah menganalisa kasus ini, menganalisa konten ini, sehingga ketika laporan masuk maka prosesnya nantinya akan lebih cepat lagi. Kita tahu bahwa setelah adanya kajian undang-undang ITE, maka pihak kepolisian sendiri tidak hanya ekstra hati-hati, tetapi ada langkah-langkah. Ketika yang menangani wilayah, maka wilayah nanti harus konsultasi dulu ke Direktorat Cybercrime Mabes Polri untuk memastikan bahwa langkahnya sudah tepat dan tahapan pembuktiannya itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, saya kembali ke Bang Pitra. Bang Pitra, kasus penistaan agama ini kan sudah sering terjadi di negara kita. Menurut Anda hukuman apa yang pantas untuk Muhammad Kece? Ya, yang pertama dari sanksi sosial memang sudah tepat. Yang kedua karena memang beliau melakukan tindak pidana ini, dugaan tindak pidana melalui ITE, jadi kita lebih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian. Di dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 tersebut jelas ancaman pidananya 6 tahun. Jadi kalau mengenai sanksi hukuman sudah tegas sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Jadi kita selalu mendukung upaya Polri dalam mengusut tuntas permasalahan ini karena tidak boleh menangani permasalahan secara sembrono karena menyangkut masalah antar umat beragama dan ini sangat sensitif sekali. Dan saya berharap juga kepada Bapak Kapolri agar yang bersangkutan ini ditindak tegas secepatnya karena ini dapat bias ke mana-mana dan dapat membuat kerusuhan di antara umat beragama. Ini yang kita khawatirkan bersama seperti itu. Terima kasih Mbak.
Baik, terima kasih Bang Pit. Baik, saya mau ke Pak Beni kembali. Pak Beni, bicara soal bagaimana polisi ini melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Apa poin-poin penting yang harus dilakukan polisi menurut Anda sebagai anggota Kompolnas? Yang pertama tentunya tahapan penyidikan untuk khususnya kasus yang menyangkut Undang-Undang ITE ini harus dilakukan. Bagaimana upaya pertama, apakah sudah diminta klarifikasi kepada yang bersangkutan, kemudian alat buktinya, saksi-saksinya, dan yang penting adalah perlu didukung keterangan ahli bahasa, kemudian juga nanti konteksnya isunya apa, ya ahlinya nanti akan relevan dengan isu itu. Nah, ketika nanti gelar sudah menilai bahwa sudah cukup bukti, maka bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Marilah kita sama-sama dorong. Saya yakin dengan dorongan dari anggota DPR, pimpinan Ormas, Muhammadiyah dan NU, Ormas Pemuda, seperti apa yang dilakukan oleh Bung Pitra ini, Polri akan ekstra serius dan ekstra cepat lah dalam merespon kasus ini. Sekali lagi karena isunya sensitif dan masyarakat kita sedang menderita karena COVID-19 ini. Baik, Pak Beni, lalu apa yang harus ditekankan atau difokuskan dalam upaya penyelidikan ini? Yang pertama tentunya tidak hanya masalah proses hukum, seandainya nanti sudah alat buktinya sudah lengkap, tetapi juga nanti ada upaya-upaya untuk menetralisir isu-isu yang berkembang di masyarakat. Karena bisa terjadi nanti ramai di medsos, kemudian ditambah hoax, ditambah nanti muatan-muatan yang sengaja dibuat, ini akan memperkeruh situasi. Itulah yang nanti tentunya dari unit cybercrime, Direktorat Cybercrime dan jajarannya perlu melakukan upaya-upaya untuk antisipasi langkah ini. Bagaimana kontranarasi, bagaimana mengidentifikasi konten-konten yang beredar. Jadi harus kerja ekstra keras. Sekali lagi karena isunya sensitif dan kondisi masyarakat kita juga sedang menderita. Baik, Pak Beni, tapi yang kita tahu kasus Paul Zhang hingga kini juga tidak ada hasilnya begitu Pak dari penyelidikan polisi. Jadi apabila ada kasus-kasus yang sudah dilaporkan kemudian tidak ada perkembangannya, bisa melaporkan atau mengadukan lewat Humas Presisi untuk nanti bagaimana proses penyidikan itu dilakukan, itu akan diberikan klarifikasi kepada pengadu ataupun ke kami, ke Kompolnas. Kami pun juga sering mendapatkan aduan. Tentunya kami akan minta klarifikasi kepada pihak yang menangani dan nanti kami akan sampaikan kepada pengadu. Sehingga nanti jelas perkembangannya sampai di mana, kendalanya apa dan sebagainya, masyarakat bisa tahu dengan mengadukan. Karena sekarang aduan secara online di Humas Presisi lebih cepat dan lebih mudah. Dan itu ada batasan waktu untuk merespon. Baik, saya kembali ke Bang Pitra. Bang Pitra, kalau kita lihat ya kasus Paul Zhang ini juga belum ada titik terang ya. Nah, apakah ini pertanda kalau nanti kasus Muhammad Kc ini akan jauh lebih lama lagi? Ya, baik Mbak. Saya kira ini kan rekan-rekan sebagian baru melaporkan kemarin. Jadi pihak penyidik juga butuh waktu dalam hal mengusut tuntas perkara dugaan tindak pidana penistaan agama ini. Saat ini kan kita amati dan kita pantau dari penyidik Polri hari ini telah melakukan penyelidikan dalam artian untuk memanggil saksi-saksi pelapor dan saksi-saksi fakta yang mengetahui dugaan tindak pidana ujaran kebencian ataupun penistaan agama ini. Jadi yang menjadi persoalannya itu di dalam kasusnya MKM ini adalah yang bersangkutan merubah ya surat Al-Fatihah pada ayat 2. Ini yang menjadi persoalannya. Di dalam surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin itu beliau pelesetkan dengan redaksional yang berbeda. Ini yang menjadi persoalan bagi kita bersama karena
menurut saya selaku Ketua Umum Kongres Pemuda Indonesia, kitab suci Al-Quran itu, kitabnya agama Islam itu tidak boleh dirubah-rubah ataupun dikurang-kurangi. Dia sifatnya sudah final dan sudah hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, beliau terkesan mengecilkan ataupun merendahkan martabat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita junjung, yang selalu kita tinggi-tinggikan, minta syafaatnya, sehingga dengan dia merendahkan itu, hati kita selaku umat muslim ini sangat merasa terlukai. Maka itu perlu ditindak. Ya, kita harapkan segera mendapat solusi atau juga diusut tuntas kasusnya agar bisa ditindak secara hukum. Terima kasih Bang Pitra, terima kasih Pak Benny sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNewsroom.